La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempersembahkan sebuah kajian tentang jihad masa kini. Pada saat ini kita semua harus menyadari bahwa Islam menerima banyak pandangan negatif dari dunia barat. Penyebabnya adalah karena minoritas kecil dari mereka yang menamakan diri Muslim telah menebar teror, melakukan bom bunuh diri, dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan di luar batas kemanusiaan. Mereka yang menggunakan nama Islam untuk membenarkan tindakan ekstremisme tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebab esensi ajaran Islam adalah perdamaian, cinta kasih, rekonsiliasi, dan persaudaraan. Faktanya, arti literal dari Islam saja adalah damai, maka mustahil agama Islam mengizinkan apapun yang merusak perdamaian. Teologi Islam memang tidak mengingkari adanya jihad, tetapi jihad yang hakiki bertujuan untuk membela agama dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sama sekali tidak terkait dengan terorisme dan kekerasan. Jihad di tangan ekstremis selalu diartikan sebagai perang, seperti tidak ada makna lain yang lebih manusiawi. Kesalahan interpretasi tentang ayat-ayat jihad telah menjadi cela yang teramat besar. Kekeliruan yang berbahaya ini telah mencemari agama Islam yang suci. Islam telah menjadi kedok sempurna di balik tindakan biadab mereka. Lalu, apa sebenarnya arti dari jihad? Berkenaan dengan hal ini, Imam Raghib menulis dalam kitab Tajul Urus, arti jihad yang hakiki adalah mencurahkan upaya dengan segala kemampuan dan kesungguhan untuk menahan segala kesukaran. Ia membagi jihad dalam 3 kategori, yaitu jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan godaan setan, dan jihad melawan hawa nafsu. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan macam-macam jihad. Hampir senada dengan yang disampaikan oleh Imam Raghib, berdasarkan keterangan-keterangan dari Al-Quran Suci dan hadis-hadis Rasulullah SAW, jihad dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama jihad akbar, yakni jihad yang paling besar. Yang kedua jihad kabir, dan yang ketiga jihad asghar atau jihad paling kecil. Keterangannya adalah sebagai berikut. Berjuang untuk menyiarkan Islam dan menyebarkan Al-Quran adalah jihad kabir, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat ke-52. Jihad inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika kembali dari suatu gerakan militer, yakni Perang Tabuk. Menurut riwayat, beliau pernah bersabda, "Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar." Jihad melawan musuh-musuh kebenaran yang meliputi pula berperang untuk membela diri merupakan jihad paling kecil, sedangkan jihad akbar adalah jihad melawan hawa nafsu. Seperti hadis, petarung sejati atau mujtahid yang sejati adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Berdasarkan keterangan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perang mengangkat senjata untuk membela diri
hanyalah merupakan jihad yang paling kecil. Pada bagian ini akan kita tampilkan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan jihad, agar kita bisa memahami kapan jihad kabir atau jihad syakir dilaksanakan. Dan ayat-ayat Al-Quran ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ayat-ayat Makkiyah dan yang kedua ayat-ayat Madaniyah. Yang tergolong ke dalam ayat-ayat Makkiyah terkait dengan jihad adalah surah Al-Ankabut ayat ke-6, ayat ke-8, dan ayat ke-69. Kemudian surah An-Nahl ayat ke-110, surah Luqman ayat ke-15, dan surah Al-Furqan ayat ke-52. Ayat-ayat Makkiyah berbicara jihad kabir, yakni jihad dengan Al-Quran, dan menjelaskan secara mendasar bahwa tujuan utama dari jihad adalah meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita akan mengambil dua ayat saja. Yang pertama surah Al-Furqan ayat ke-52, Allah Ta'ala berfirman, "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran. Itulah jihad yang besar." Yang kedua surah Al-Ankabut ayat ke-69, Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Selanjutnya ayat-ayat Madaniyah yang terkait dengan masalah jihad, yang berarti mengangkat senjata atau membela diri, terdapat di dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, surah Al-Anfal, surah At-Taubah, surah Al-Hajj, surah Muhammad, Al-Hujurat, Al-Mumtahanah, surah As-Saff, dan surah At-Tahrim. Sedikitnya terdapat 24 ayat Madaniyah yang terkait dengan jihad, yang berarti mengangkat senjata dalam rangka membela agama. Jihad semacam itu dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara agama dan umat Islam dari ancaman yang membahayakan kedudukan dan eksistensinya di muka bumi, tetapi sama sekali bukan dalam rangka menyebarkan agama. Salah satu contoh ayatnya adalah telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dianiaya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa untuk menolong mereka. Surah Al-Hajj ayat yang ke-39. Inilah ayat yang pertama kali mengizinkan berperang mengangkat senjata dalam rangka membela diri kepada umat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surah Al-Hujurat ayat ke-15 adalah salah satu contoh lain dari ayat-ayat Madaniyah yang terkait dengan masalah jihad. Dan jihad yang dimaksud adalah jihad mengangkat senjata untuk membela agama, karena di dalamnya berbicara tentang jihad dengan harta dan jiwa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kode etik perang warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini untuk memberi penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai panduan berjihad dalam membela agama, yang memberi gambaran pasti kepada kita bahwa Islam bukanlah agama kekerasan. Ayat-ayat Al-Quran tentang perang telah dilaksanakan secara sempurna oleh Yang Mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sehingga mereka telah mewariskan peraturan-peraturan yang bernilai kebaikan universal, di antaranya janganlah berkhianat,
jangan bertindak secara berlebihan, jangan ingkar janji, dilarang mencincang mayat, dilarang membunuh anak kecil, orang tua renta, dan wanita, dilarang membakar dan menebang pohon, dilarang merusak tempat ibadah, dilarang menyembelih binatang kecuali untuk dimakan, dan dilarang mengusik orang-orang ahli kitab yang sedang beribadah. Inilah kode etik yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dalam hal berperang, yang menunjukkan kepada kita bahwa Islam senantiasa mengedepankan akhlak sekalipun dalam kondisi perang. Kode etik berperang yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat tadi tidak terlepas dari aturan umum dalam Islam terkait perang mengangkat senjata. Yang disebutkan dalam Al-Quran ada 5 hal. Yang pertama, tidak bertujuan untuk memusnahkan agama lainnya, tidak dalam rangka menyebarkan agama. Yang ketiga, kebebasan beragama dijunjung tinggi. Yang keempat, jika musuh berdamai, perang harus dihentikan. Yang keempat, jika musuh berdamai, perang harus dihentikan. Dan yang kelima, dalam kondisi perang sekalipun, tidak boleh melampaui batas. Selanjutnya kita akan menyajikan pandangan Hadrat Masih Maud alaihissalam tentang jihad asghar, jihad kabir, dan jihad akbar. Terkait dengan jihad asghar, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, pada masa permulaan Islam, peperangan dalam bentuk pembelaan diri dan pertempuran secara jasmani memang diperlukan saat itu. Karena jawaban yang diberikan kepada pelaku dakwah Islam saat itu bukanlah dalil argumentasi, melainkan dibalas dengan serangan pedang. Jadi hendaknya diketahui Al-Quran tidak begitu saja memerintahkan untuk berperang, melainkan hanya untuk memerangi mereka yang melarang beriman kepada Allah. Jihad adalah peperangan yang sengketanya hanya terletak pada soal mempertahankan agama, dan musuh yang dihadapi ialah orang-orang yang bermaksud hendak membinasakan agama. Kemudian pandangan Hadrat Masih Maud alaihissalam tentang jihad kabir. Beliau bersabda, jihad pada zaman ini adalah berjuang untuk meninggikan kalimah Islam, untuk menyangkal keberatan-keberatan dari para penentang Islam, untuk menyebarkan kesempurnaan ajaran Islam, dan untuk menyatakan kebenaran Nabi Muhammad SAW ke seluruh dunia. Inilah jihad dengan pena, sampai Allah menjelaskan bentuk lain dari jihad di dunia ini. Adapun mengenai jihad akbar, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memiliki seperangkat landasan pemikiran tersendiri. Landasan itu adalah kondisi pembawaan manusia setelah penciptaannya. Dalam bukunya Filsafat Ajaran Islam, ia menerangkan demikian rinci pembawaan manusia, mulai dari keadaan tabi'i atau nafsu amarah, keadaan akhlaki atau nafsu lawamah, dan keadaan rohani nafsul mutmainnah. Bersamanya di dalam buku Filsafat Ajaran Islam itu diterangkan pula cara untuk perbaikan ketiganya. Bagian terakhir dari slide ini adalah penjelasan Hadrat Masih Maud alaihissalam terkait dengan tuduhan bahwa beliau menghilangkan jihad. Secara historis dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketika kaum Sikh berkuasa di Hindustan, kaum muslimin mendapatkan perlakuan diskriminatif yang luar biasa. Seorang muslim bisa dibunuh hanya karena memperdengarkan azan. Kemudian pada tanggal 1 November 1854, Inggris mengambil alih kekuasaan di Allahabad. Kemudian pemerintahan Inggris atas nama Ratu Victoria memberi kebebasan bagi setiap penduduk untuk meyakini dan menjalankan ibadahnya masing-masing dengan rasa aman.
Atas hal itu kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, tidak diragukan lagi bahwa alasan berjihad tidak ada di negeri ini pada waktu sekarang. Karena itu kaum muslimin negeri ini dilarang atas nama agama memerangi dan membunuh mereka yang menolak hukum Islam. Peristiwa ini yang melatar belakangi Hazrat Masih Maud alaihissalam memerintahkan untuk tidak berperang secara fisik dengan kerajaan Inggris, namun sering dipelintir dengan persepsi bahwa beliau menghilangkan jihad, padahal kenyataannya tidak. Beliau hanya meletakkan jihad senjata dan beralih ke jihad dengan pena. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua.